Selamat datang di podcast Horor Radik FM. Welcome to Goosebumps. Di episode kali ini, Chandra dan Rahma bakal nemenin Sobat Radik dengan menguak kisah dari sekretariat kampus. Di mana dalam cerita ini, nama toko dan tempat akan kami samarkan. Dan ingat, kamu tidak pernah sendiri. Kampus menjadi salah satu tempat yang selalu padat dengan segala aktivitas akademik di dalamnya. Mulai dari aktivitas perkuliahan hingga aktivitas organisasi. Kendati demikian, meski tidak pernah sepi dari kehadiran mahasiswa, di setiap kampus pasti memiliki cerita horor atau seram di dalamnya. Cerita horor di kampus akan tidak pernah ada habisnya dibicarakan di kalangan mahasiswa. Kisah ini kami kutip dari salah satu akun Twitter yaitu @wahyuariantn_. Kisah ini diceritakan berdasarkan pengalaman salah satu mahasiswa di salah satu kampus yang bernama Hakim. Sebuah cerita singkat. Saat itu Hakim mencoba bermalam untuk pertama kalinya di sebuah gedung baru di kampusnya. Hakim merupakan mahasiswa di suatu kampus swasta yang cukup terkenal di kotanya. Ia merupakan mahasiswa perantauan yang jarak tempuh perjalanannya 3 jam dari kampus hingga rumahnya. Di tengah padatnya perkuliahan, Hakim juga turut aktif mengikuti organisasi di kampusnya untuk menambah nilai CV saat mencari kerja kelak. Hingga pada suatu malam, Hakim datang ke kampus untuk rapat rutin di sekretariat organisasi yang diikutinya. Gedung sekretariat tersebut terbagi menjadi 2 gedung, yaitu gedung baru dan gedung lama. Di tengah-tengah rapat yang masih panas, tiba-tiba terdengar suara petir menyambar, tanda hujan akan datang. Beberapa teman Hakim tampak kaget mendengar petir tersebut. Tidak berselang lama, rapat diakhiri dan semuanya langsung bergegas pulang, kecuali Hakim. Ia masih ingin di sekretariat karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Begitu tugas Hakim selesai, tiba-tiba hujan sangat deras datang tanpa aba-aba. Hal ini membuatnya harus menetap di sekre lebih lama. Karena ia juga tidak membawa jas hujan, dan jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ia pun tidak melihat ada mahasiswa lagi di gedung tersebut. Matanya tertuju pada gedung lama yang hanya tampak 3 motor yang entah di mana tuannya. Hujan belum juga reda. Ia memutuskan untuk tidur di sekre daripada pulang sampai rumah basah kuyup. Kala itu, pertama kalinya ia tidur di sekre kampus, diambilnya karpet untuk alas tidur dan mematikan lampu sekrenya. Malam semakin larut. Di tengah berisiknya hujan, Hakim berusaha memejamkan matanya. Namun, tiba-tiba terdengar suara seperti ada benda yang jatuh dari atap sekre tersebut. Seketika, ia terbangun dan memperhatikan langit-langit dengan mata yang terbuka. Beberapa menit kemudian, suara itu muncul lagi. Hakim berdiri dan berusaha mengintip keluar dari balik pintu. Setelah dilihat tidak ada siapa-siapa di luar, rasa cemas dan takut membuat Hakim kembali di atas karpet tempat ia tidur. Tidak cukup suara benturan, muncul suara langkah kaki terseret-seret di belakang sekre tersebut. Bunyi langkah kaki itu semakin lama semakin jelas. Perlahan, Hakim menyeret duduknya ke balik meja sekre. Ia bersembunyi di balik meja dengan setengah wajahnya masih mengintip di luar. Lemparan itu muncul lagi, disertai bunyi gesekan di atap sekretariat. Hakim mulai berpikir jika hal tersebut tidak masuk akal.
Rapalan doa-doa mulai ia panjatkan dengan keringat dingin mengalir di tubuh hakim. Semakin lama semakin jelas suara langkah itu sampai di depan sekretariat. Dengan keberaniannya, ia menajamkan penglihatannya dari balik meja dan benar hakim melihat jelas sosoknya. Sesosok kakek-kakek dengan postur badan yang kurus dan bungkuk sedang berjalan terseok-seok dengan kedua kakinya. Hakim tidak bisa melihat jelas bagaimana wajahnya, karena ia hanya melihat dari samping. Tidak jelas juga apa alas kaki yang membuat kakinya terseret-seret. Yang jelas terlihat hanya mengenakan kaos putih lusuh dengan kain hitam melilit di bawahnya. Bulu kuduk hakim tiba-tiba meremang. Sosok itu terus berjalan ke arah belakang kampus. Sementara hakim hanya bersembunyi di dalam sekretariat. Karena rasa penasaran, pelan-pelan hakim melangkahkan kakinya ke pintu depan. Ia ingin mengintip dari jendela kemana langkah sosok itu. Tapi betapa terkejutnya, ia tidak mendapati apapun di depan. Yang ada hanyalah genangan air akibat hujan. Tidak ada siapapun di luar. Seketika hakim kembali ke karpet tempat tidurnya, menutup matanya dengan kedua tangannya. Ia tertidur dengan sendirinya dan terbangun saat matahari pagi muncul. Ya, Sobat Radik, itu tadi akhir kisah misteri sekretariat kampus yang dialami oleh hakim. Terima kasih telah mendengarkan podcast horor dari Radik FM dan telah memberikan Chandra dan Rahma kesempatan untuk menemani malam Jumat kalian. Jangan lewatkan episode lain dari Goosebumps setiap malam Jumat. Dan ingat, kamu tidak pernah sendiri.